Sebelum mendengarkan novel mini series, ayo subscribe channel Kak Farida. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mini series judul Gara-gara Bola Datang Cinta. Penulis Kak Farida, Rifalsah Ramadan. Bab 8. Mungkin kamu gak percaya kalau aku mengatakan cinta kepadamu, ucap Raka dengan napas tersengal. Kepalanya masih terasa sangat pusing. Aira hanya terdiam. Ia tak berani menatap Raka saat ini. Mas, istirahat saja. Sudah malam, ucap Aira akhirnya. Mereka berdua terdiam. Seiring waktu, rasa kantuk semakin menyerang, hingga akhirnya mereka tertidur. Saat pagi menjelang, Aira terbangun dengan perasaan aneh. Ia merasakan kehangatan yang tidak biasa. Saat membuka mata, ia terkejut mendapati Raka tengah memeluknya dengan sangat erat. Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak menyangka bahwa Raka diam-diam sudah mulai menyukainya. Entah sejak kapan perasaan itu muncul. Aira ingin menanyakannya, tetapi rasa malu menahannya untuk berbicara. Ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Raka mengerjap pelan, lalu membuka matanya. "Mas, sudah bangun?" tanya Aira. Raka tersenyum tipis sebelum akhirnya melepaskan pelukannya. "Maaf, aku peluk kamu tanpa sadar," ucapnya dengan suara serak. Aira tidak menjawab apapun. "Kayaknya ibu membangunkan kita untuk salat subuh," lanjut Raka, mencoba mengalihkan suasana. Aira mengangguk. Ia segera mengecek suhu tubuh Raka dengan telapak tangannya. Masih terasa panas. "Mas, di sini dulu ya. Atau mau aku bantu jalan untuk mengambil air wudhu?" tanya Aira khawatir. "Aku mau salat dulu," jawab Raka dengan suara yang masih lemah. Ia turun dari ranjang dengan hati-hati, dibantu oleh Aira. Saat membuka pintu, mereka melihat ibu yang berdiri di ambang pintu. Ibu mengerutkan keningnya begitu melihat kondisi menantunya. "Raka kenapa, Aira?" tanya ibu khawatir. "Demam, Bu, mungkin kecapean," jawab Aira perlahan. "Ya Allah, ya sudah. Setelah ambil air wudhu, kamu temani suamimu, ya. Kompres dan kasih obat biar panasnya cepat turun. Nanti biar ibu yang masak," ucap ibu lembut. "Iya, Bu." "Makasih," balas Aira sopan. Setelah mengambil air wudhu, mereka kembali masuk ke kamar. Dengan sisa tenaga yang ada, Raka dan Aira melaksanakan salat subuh bersama. Setelah selesai salat, Aira segera mengambil kain basah untuk mengompres kening Raka. Ia juga menyiapkan obat untuk menurunkan demamnya. Tak lama, ibu masuk ke kamar dan menyuruh Aira pergi ke dapur untuk mengambil makanan yang sudah disiapkan. Aira menurut. Setelah beberapa menit, ia kembali dengan nampan berisi semangkuk bubur dan segelas air hangat. "Mas bisa makan sendiri?" tanya Aira lembut. "Kalau boleh kamu suapin?" pinta Raka dengan senyum kecil. Aira terdiam sejenak. Walaupun mereka sudah menikah atas perjanjian hitam di atas putih dan sepakat untuk menjaga jarak, tetapi kini situasinya berbeda. Raka sudah mengungkapkan perasaannya. Bagi Raka, akad yang ia ucapkan kemarin bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah kenyataan. Ia benar-benar ingin menjadikan Aira wanita terakhir dalam hidupnya. Namun, hingga saat ini, Aira belum memberi jawaban apapun tentang perasaannya. Raka memahami itu. Ia tahu bahwa Aira pernah dikhianati, dan mungkin butuh waktu untuk bisa menerima cinta lagi. Pelan-pelan, Aira mulai menyuapi Raka. Namun, saat suapan ketiga, tangan Raka tiba-tiba menghentikan tangannya. "Kamu juga makan, ya?" ucapnya. Raka mengambil sendok, lalu menyuapi Aira. Aira ragu sejenak, tetapi akhirnya menerima suapan itu. Ketika ada sisa makanan yang menempel di bibir Aira,
Raka spontan mengangkat tangannya dan membersihkannya dengan lembut. Tatapan mereka bertemu. Jantung Aira berdebar hebat. Ia buru-buru membuang pandangan dan wajahnya memerah. "Mas makan sendiri aja, ya," ucapnya tergesa-gesa. "Aku mau keluar sebentar." Tanpa menunggu persetujuan Raka, Aira segera melangkah keluar. Di luar, kedua orang tua palsu Raka sudah menunggu. Mereka ingin segera pulang, tetapi pembayaran mereka baru diterima separuh. Mereka menghampiri ayah Aira. "Neng, bilang sama Mas Raka, sisa pembayaran kami belum lunas," ucap pria yang berpura-pura menjadi ayah Raka. "Oh, iya, Pak. Sebentar, saya bilang dulu," jawab pria itu sebelum pergi menemui Raka. Aira kembali ke dalam kamar dan membicarakan hal ini dengan Raka. Raka menyerahkan sisa pembayaran kepada Aira untuk diberikan kepada pasangan tersebut. Aira mengambil amplop berisi uang dan menyerahkannya. Sebelum itu, ia sempat memastikan bahwa semuanya aman, takut jika orang tuanya mengetahui perjanjian ini. "Ini, Pak. Terima kasih ya, sudah membantu menjadi wali Mas Raka," ucap Aira sambil menyerahkan amplop. Waktu akad, akting Bapak bagus banget, sampai mengeluarkan air mata, tambahnya sedikit bercanda. Namun, tanpa mereka sadari, ayah Aira berdiri tak jauh dari sana. Ia mendengar setiap kata yang Aira ucapkan. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Kini, ia sadar bahwa pria yang selama ini dianggap sebagai ayah Raka ternyata hanyalah seseorang yang dibayar. "Aira, jelaskan ini," teriak bapak. "Aira." Aira terkejut. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Dengan gugup, ia perlahan berbalik dan melihat tatapan tajam bapaknya yang penuh kekecewaan. "Kamu menyewa ayah palsu? Jadi pernikahan ini hanya pura-pura? Dan kamu satu kamar dengannya," suara bapak meninggi. "Bapak maafkan Aira," ucap Aira dengan suara bergetar. Bapak Aira menatap putrinya dengan mata memerah. Ia merasa dikhianati. "Bapak percaya padamu, Aira. Bapak mempercayakan kebahagiaanmu pada laki-laki itu. Tapi ternyata semua ini hanya sandiwara." Bapak mengusap wajahnya, menahan emosi. Kedua orang tua palsu Raka pun terlihat serba salah. Mereka hanya bisa diam, tak tahu harus berbuat apa. "Di kantor kawah itu pernikahan kalian sah," suara bapak kembali terdengar penuh emosi. "Kalau kamu gak mencintai Raka, jangan-jangan kamu masih mencintai calon suami Lita? Jelaskan ini kepada bapak." Aira menunduk. Ia ingin menjelaskan semuanya, tetapi lidahnya terasa keluh. Di dalam kamar, Raka yang sedang beristirahat mendengar suara teriakan itu. Dengan tubuh yang masih lemah, ia turun dari ranjang dan berjalan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Begitu sampai di dapur, ia melihat bapak Aira berdiri dengan wajah penuh amarah. Di belakang Aira, ada kedua orang tua palsunya yang terlihat ketakutan. Ibu Aira berusaha menenangkan suaminya, tetapi amarah bapak masih meledak. "Ini kenapa? Kenapa bapak marah-marah?" tanya Raka, suaranya serak. Ayah menoleh ke arahnya. Tanpa aba-aba, sebuah pukulan keras mendarat di wajah Raka. Raka terhuyung ke belakang, menahan rasa sakit di pipinya. "Brengsek! Kamu sudah menipu saya. Kamu mempermainkan anak saya." "Hah!" teriak bapak. Bersambung.